Oke, saya akan mulai acaranya. Oke, untuk gambar apakah sudah bisa terlihat di layar? Sudah ya? Oke, ya, thank you. Ya, seperti biasa, kita punya salam selalu selamat pagi ya, supaya kita bisa selalu semangat seperti di pagi hari. Nah, seperti biasa saya akan kenalkan dulu, saya di sini mewakili PT Harmoni Dinamik Indonesia, di mana di Indonesia kantor pusat kita adalah di gedung HDI Hive Menteng, ya, yang ini gedungnya ada di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng Jakarta, ya. Dan HDI kita di sini bergerak di bidang kesehatan dan di bidang kecantikan. Nah, HDI sendiri adalah perusahaan multinasional, kita berasal dari Phoenix, Arizona, Amerika, di mana di Asia kita pertama kali berkembang di Singapura tahun 1986, kemudian masuk ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan kita masuk di Indonesia tahun 1993, di mana hari ini kita adalah network marketing yang terbesar di seluruh Indonesia ya, karena kita punya 160 kantor pelayanan di seluruh Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga ke Papua. Ya, ini membuktikan bahwa produk HDI itu diterima dan dikonsumsi di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, apa yang membuat saya dari awal sekali yakin dengan produk HDI? Produk HDI ini berbahan dasar produk perlebahan, ya, atau lebih dikenal dengan nama api terapi. Nah, api terapi yang paling dikenal orang produknya adalah madu. Dan yang menarik dari madu, ternyata di seluruh kitab suci agama itu mencatat tentang madu. Seperti di Alkitab itu ada di Amsal 24 ayat 13. Kemudian di Al-Quran itu ada di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Di mana dikatakan dari perut lebah keluar madu yang bermacam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Begitu juga dengan di kitab Weda dan di kitab Tripitaka. Sehingga ini sangat-sangat meyakinkan sekali buat saya. Sekaligus juga sebagai peneguhan karena api terapi ini sudah digunakan manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, selain itu, untuk legal, kita juga sudah lengkap ya. Semua produk kita untuk perdagangannya kita tercatat resmi di APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Semua produk kita itu mendapatkan izin dari BP POM. Kita juga mendapatkan sertifikasi halal dan bahkan yang menarik kita ada di buku MIMS. Buku MIMS sendiri adalah buku referensi obat yang merupakan pedoman bagi seorang medis ketika dia akan mereferensikan obat. Tapi selain obat, juga di dalamnya terdapat produk-produk suplemen atau vitamin ya, di mana yang masuk di dalamnya adalah produk yang sudah teruji secara klinis karena ada penelitian-penelitiannya. Nah, yang menarik di negara asalnya sendiri di Amerika, produk HDI ini dikonsumsi oleh 3 generasi presiden, yaitu generasi Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Ya, mereka menggunakan. Artinya produk HDI ini punya kualitas yang sangat baik ya, karena tidak semua produk bisa masuk ke dalam gedung putih, apalagi dikonsumsi oleh Presiden Amerika Serikat. Kemudian di Komite Atlet ya, kita di Malaysia, di Indonesia, dan di Filipina, produk HDI ini juga dipakai sebagai makanan pendamping atlet. Nah, ini membuktikan bahwa produk HDI ini betul-betul aman ya, karena seorang atlet itu paling takut kalau produk vitamin yang dia minum itu ternyata berefek doping atau menyebabkan kecanduan. Dan produk kita ini diproduksi oleh Sisi Pollen Company yang merupakan pelopor bidang produksi produk perlebahan yang berkualitas di seluruh dunia. Oke, itu sedikit untuk company profile. Kita akan masuk ke produk ya. Nah, untuk di HDI produk utamanya adalah 4-star ya. 4-star ini adalah 4 produk perlebahan itu yang kita gunakan sebagai api terapi. Nah, 4-star itu terdiri dari Clover Honey dan Dynamic Trio. Nah, sebelum cerita tentang Clover Honey, saya akan masuk dulu dari Dynamic Trio ya. Dynamic Trio ini gabungan dari 3 produk lebah. Yang pertama adalah bee pollen. Bee pollen sendiri adalah serbuk sari bunga yang diambil oleh lebah dan digunakan sebagai makanan lebah. Dan yang menarik dari bee pollen ketika diteliti memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap dan sangat banyak ya. Jadi terkandung sekitar 18 sampai 22 macam asam amino baik esensial, non esensial maupun kondisional ya. Asam amino sendiri sangat dibutuhkan tubuh kita untuk pembentukan sel-sel tubuh yang baru, juga sekaligus untuk
kerja otak ya. Kinerja otak itu membutuhkan asam amino ya. Kemudian juga terkandung banyak sekali mineral dan juga vitamin yang lengkap dari A, beta karoten, B kompleks, C, D, E ya. Jadi di dalam bee pollen ini lengkap sekali nutrisinya ya. Bahkan kita menyebutnya sebagai makanan yang terlengkap nomor 2 di dunia. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu apa yang nomor 1? Ya, nomor satunya adalah ASI ya, atau air susu ibu. Nah, cuman masalahnya kan kita nggak mungkin konsumsi ASI terus-menerus ya. Tapi di sini kita bisa mendapatkan nutrisi yang sama baiknya lewat bee pollen ya. Untuk yang dewasa kemasannya namanya Pollenergy 520 dan untuk yang anak-anak di bawah 12 tahun kemasannya namanya Honey Bee Pollen ya. Untuk Pollenergy sendiri yang dewasa manfaatnya selain mencukupi kebutuhan nutrisi juga sangat baik ya untuk kecerdasan, kemudian juga untuk daya tahan tubuh, kemudian yang punya keluhan seperti anemia, tekanan darah rendah ya, mungkin kaum wanita yang ketika masa ini waktu masa merah mungkin mengalami ini kurang darah ya, ini bisa dibantu dengan Pollenergy. Kemudian juga untuk ibu hamil, ibu menyusui ya, ini akan sangat baik sekali. Oke, bee pollen sendiri ya, ini kalau kita yang orang sehat ya, dianjurkan 1 hari 1 sampai 2 tablet. Dan yang luar biasa ya Bapak Ibu, ini per tablet jatuhnya hanya 2.700 loh. Ya, jadi bayangin ya kita bisa mendapatkan makanan yang sehat dan alami per hari itu 1 kali makan itu hanya Rp2.700 ya. Pasti saya yakin sangat terjangkau sekali. Oke, untuk anak-anak kita punya Honey Bee Pollens, ini manfaatnya yang pertama untuk kecerdasan dia ya. Kecerdasannya akan bagus sekali. Kemudian juga untuk ini biasanya keluhan ibu-ibu ya, anaknya susah makan ya. Atau ada juga yang keluhan ibu-ibu anaknya terlalu banyak makan sampai obesitas. Nah, Honey Bee Pollen ini akan membantu menormalkan nafsu makannya ya. Juga bagus sekali untuk tumbuh kembang dan daya tahan tubuhnya. Oke, itu yang pertama bee pollen ya. Yang kedua yang namanya bee propolis. Bee propolis sendiri adalah sejenis resin ya, di mana dia diambil dari getah pohon dan getah kayu-kayuan yang disekresi oleh air liur lebah dan dia pakai untuk lapisan pelindung sarang lebah. Nah, yang menarik dari bee propolis, dia ternyata kaya sekali akan bioflavonoids. Nah, bioflavonoid sendiri bersifat sebagai antioksidan yang alami, ya, antibiotik yang alami, sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, anti peradangan, gitu ya. Jadi dia manfaatnya adalah memperkuat di daya tahan tubuh. Kemudian bagi penderita hipertensi atau darah tinggi, dia akan membantu membongkar tumpukan plak yang menyumbat di pembuluh darah. Kemudian bagi penderita asam urat, bipropolis ini akan membantu membongkar tumpukan kristal asam urat yang seringkali mengendap di sendi-sendi. Ya, kemudian juga membantu menghancurkan batu ginjal, batu empedu, juga bahkan untuk terapi keganasan ya, seperti tumor maupun kanker. Oke, nah kekuatan antioksidan di dalam propolis ini setara dengan kira-kira 400 kali kalau kita bandingkan dengan buah jeruk. Dan yang ketiga dari Dynamic Trio adalah Royal Jelly ya. Royal Jelly sendiri adalah cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar hipoparingeal yang ada di belakang kepala lebah. Dan ini merupakan makanan untuk lebah ratu ya di dalam dunia lebah ya. Dan yang menarik dari lebah ratu ini memiliki usia yang sangat panjang sekali ya. Bahkan mencapai 7 bahkan 8 tahun ya. Ini sangat panjang jika dibandingkan dengan lebah lain yang rata-rata usianya hanya sekitar 5 sampai 7 minggu saja. Gitu. Jadi jauh lebih panjang. Dan bahkan lebah ratu ini memiliki kemampuan bertelur sampai 2.000 butir telur per hari ya. Nah, ini yang luar biasa. Padahal dulu ketika telur dan larva antara yang akhirnya nanti menjadi lebah ratu dan lebah betina pekerja, ini sama persis ya. Jadi yang membedakan hanya makanannya saja. Jadi kita tahu ya, ini Royal Jelly ini ternyata punya efek yang sangat luar biasa. Nah, ini ternyata kalau kita konsumsi Royal Jelly, dia sangat baik untuk sistem regenerasi sel kita. Ya, jadi bersifat sebagai anti-aging. Nah, ini ya Bapak Ibu yang kepengen awet muda, awet sehat, nggak kepengen cepat keriput, nggak kepengen cepat kelihatan tua. Nah, ini Royal Jelly ini sangat baik sekali ya. Jadi kulit-kulit itu nggak cepat kendur, nggak cepat kusam, rambut juga bagus gitu. Selain itu Royal Jelly juga bagus untuk hormon ya. Jadi yang punya keluhan dengan hormon-hormon, mungkin maaf nih Bapak
para ibu ya yang mungkin ketika datang bulan itu sakit, nggak teratur, maju mundur jadwalnya ya, ini bisa dibantu dengan Royal Jelly. Kemudian yang punya masalah dengan kesuburan ya, ini bisa dibantu juga dengan Royal Jelly. Selain itu Royal Jelly juga bagus untuk syaraf ya. Jadi yang punya keluhan dengan vertigo, migrain, atau susah tidur, atau stres, nah ini bisa dibantu dengan Royal Jelly ya. Nah ini kita punya 2 kemasan, yaitu cair atau liquid dan tablet. Nah, Bapak Ibu, jadi gabungan dari pollen, propolis, dan royal jelly itulah dynamic trio. Oke, dan yang keempat adalah clover honey ya, clover honey. Jadi ini madu yang diambil dari bunga clover ya. Bunga clover itu gambarnya seperti ini ya. Itu kenapa disebut clover honey. Nah, kenapa kok harus bunga clover? Karena madu yang diambil dari bunga clover ini diakui ya oleh peternak lebah di seluruh dunia memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik ya. Clover Honey HDI sendiri merupakan madu murni ya, jadi madu yang natural unprocessed yang tidak diproses sama sekali ya. Jadi termasuk ke dalam raw honey ya, madu yang alami tanpa proses pemanasan ataupun dicampur dengan chemical atau dengan air dan lain sebagainya. Oke. Selain itu, keunggulan dari Clover Honey ini memiliki kandungan air yang hanya 17% ya, dan ini termasuk yang sangat rendah bila dibandingkan dengan madu lokal Indonesia yang karena iklim tropis, rata-rata kandungan airnya bisa 25 sampai 40%. Nah, kandungan air ini nanti akan sangat berpengaruh di mana madu yang punya kandungan air tinggi, dia akan mudah terjadi fermentasi. Nah, fermentasi ini nggak semua orang tahan ya minum madu yang dengan fermentasi. Yang kedua, kandungan air yang tinggi ini menyebabkan mudah hidup bakteri yang namanya Clostridium botulinum. Nah, bakteri ini akan menyerang di daya tahan tubuh, terutama anak-anak ya. Makanya nggak heran kalau biasanya dokter itu tidak menyarankan memberikan madu ke anak-anak karena dikhawatirkan ada bakteri ini. Nah, beda dengan Clover Honey, kita sudah tes dengan tes lab, kita negatif dengan kandungan bakteri Clostridium botulinumnya. Sehingga siapa yang bisa konsumsi Clover Honey? Anak-anak sejak usia 6 bulan sudah boleh ya. Nah, selain itu Clover Honey juga bisa dikonsumsi sampai umur yang tidak terbatas ya. Nah, bagaimana dengan gulanya? Gitu ya. Nah, apalagi pertanyaan bagaimana kalau saya punya sakit darah kencing manis ya atau diabetes? Apakah saya boleh minum Clover Honey? Jawabannya adalah boleh ya, karena kita aman sekali, kita sudah cek ya. Jadi yang membuat atau yang kita khawatirkan dengan kencing manis atau diabetes bukanlah rasa manisnya ya, namun yang disebut sebagai indeks glikemik ya. Jadi indeks glikemik ini bagaimana pengaruh glukosa di dalam makanan tersebut terhadap gula darah. Nah, ada 3 ya. Biasanya kalau kita tes itu ada 3, yaitu termasuk rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau dia termasuk yang rendah, ini artinya aman. Nah, rendah itu angkanya berarti di bawah 55. Dan Clover Honey ini ketika diteliti angkanya 53, sehingga termasuk yang aman ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya keluhan dengan diabetes tetap boleh konsumsi Clover Honey ya, aman sekali. Namun tetap masuk asupan kalorinya tetap harus dijaga ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya keluhan diabetes, dianjurkan 1 hari cukup 1 sendok makan yang diencerkan dengan segelas air ya. Nah, madu ini manfaatnya apa saja? Yang pertama untuk energi ya. Jadi kita yang punya aktivitas tinggi, terutama kita yang mungkin hobi dengan olahraga, Clover Honey ini akan memberikan energi ya. Jadi kita bisa nggak cepat capek ya. Atau kita yang mungkin habis bekerja berat, rasanya badannya letih gitu ya, kita minum air Clover Honey ini cepat memulihkan tenaga. Kemudian yang kedua, madu Clover Honey ini bagus sekali untuk keluhan-keluhan di pernafasan ya, seperti batuk pilek atau sinusitis, radang tenggorokan ya, kemudian keluhan amandel, bahkan juga untuk radang paru-paru ya, ini akan bagus sekali ya, terutama mungkin bapak-bapak yang mungkin merokok ya, ini akan bagus ya untuk membersihkan di paru-paru. Kemudian Clover Honey itu juga bagus untuk pencernaan ya, yang punya keluhan dengan MAH, tukak lambung, GERD, radang usus,
bahkan juga untuk sembelit, ini akan baik ya. Juga untuk hemoroids atau wasir, ini Clover Honey bagus sekali ya. Selain itu, Clover Honey ini juga kita pakai untuk kecantikan, yaitu kita gunakan sebagai masker wajah yang alami. Oke, nah Bapak Ibu, inilah 4-star gabungan dari Dynamic Trio dan Clover Honey. Kita pakai bagi kita yang sehat untuk menjaga kesehatan ya. Jadi kalau kita yang sehat ya Bapak Ibu, kita cukup Polenergy ini 1 pagi, Bipropolis juga 1 pagi, Clover Honey-nya 1 sendok pagi, dan Royal Jelly-nya nanti ada 1 sendok takar ya, sendoknya kecil ya, kira-kira setara setengah sendok teh. Itu kita minum malam ya sebelum tidur. Dan ini sangat terjangkau ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita yang sehat 1 hari 1 semua, itu biayanya hanya sekitar nggak nyampe Rp22.000 1 hari ya. Jadi sangat terjangkau sekali. Dan juga Clover 4-star ini ya, kita pakai sebagai apiterapi, jadi sebagai terapi pendamping. Kalau kita yang hari ini punya keluhan dengan berbagai macam kesehatan ya, baik itu hipertensi ataupun diabetes, ataupun jantung, ataupun mungkin yang lainnya ya, termasuk keganasan seperti kanker, semuanya dapat dibantu dengan 4-star ya. Dan ini bukan obat dan juga tidak menggantikan obat. Oke, ini 4-star ya. Nah, kita akan lanjut ke produk berikutnya. Kita punya Kids Tree, ini yang untuk anak-anak ya, usia 2-12 tahun, di mana Kids Tree ini sudah gabungan dari polen, propolis, dan royal jelly ya. Jadi bagus sekali untuk kecerdasan, tumbuh kembang, gitu ya. Juga membantu untuk nafsu makannya. Kemudian kita punya enzim mineral. Enzim mineral ini untuk yang punya keluhan dengan pencernaan ya. Selain produk yang kita konsumsi, kita juga punya produk yang kita pakai ya. Jadi namanya Bibotanics ya. Nah, yang pertama kita punya Bibotanics Propolis Facial Wash Gel ya, atau sederhananya sabun cuci muka ya, yang mengandung aloe vera di mana dia akan melembutkan, juga mengandung propolis untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit wajah ya, dan juga ada multivitamin ya. Jadi ini sabunnya aman sekali, tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi kalau yang punya untuk selain menjaga kebersihan kulit wajah, juga yang punya keluhan dengan mungkin jerawat ya atau flek hitam, ini bisa membantu. Kemudian yang berikutnya kita punya Aloe Propolis Cream. Ini adalah krim oles untuk luka luar ya. Semua jenis luka, baik itu luka potong, luka iris, luka gores, termasuk luka bakar, digigit serangga, jerawat, herpes, cacar air, dan lain sebagainya ya, semuanya bisa. Nah, ini tidak perih, untuk luka baru ya, tidak perih, dan ketika kering ya, ini tidak menimbulkan bekas luka ya, jadi bagus sekali. Kemudian untuk Propolis Hygiene Wash ya, ini adalah sabun pembersih untuk area intim, yang pH-nya itu 3,5 sampai 4,5, sehingga bisa digunakan baik wanita, pria maupun anak-anak ya. Jadi untuk menjaga di daerah intim ya, terutama ketika mungkin kalau para ibu ya sedang pada masa menstruasi, nah ini bisa menjaga kebersihannya dan kesegarannya ya. Jadi kalau ibu-ibu ini biar bapak-bapaknya betah di rumah ya. Oke, berikutnya kita punya propolis toothpaste ya, atau pasta gigi ya, mengandung propolis. Kita bebas dari deterjen dan SLS ya. Jadi propolisnya ini akan membantu menjaga kebersihan dan kesegaran di area rongga mulut ya. Kemudian kita punya propolis mouthwash ya untuk kumur, dan ini tidak mengandung alkohol ya. Jadi basisnya air, bahannya adalah propolis dan peppermint ya. Jadi seger banget nanti. Segernya juga cukup awet ya. Jadi kalau apalagi kita di kantor ya, yang mungkin pekerjaannya mengharuskan kita sering presentasi, kemudian sering harus berhadapan dengan orang, ngobrol dengan orang. Nah, ini biar kita pede ya. Kemudian kita punya propolis hand and body lotion ya. Ini hand and body lotion kita ini mengandung propolis ya, dan juga green tea ya. Jadi harumnya tuh harum green tea ya, seger banget, enak. Dimana hand body lotion kita juga tidak lengket dan tidak berminyak ya, jadi enak banget. Nah, ini terutama bagi kita yang mungkin di kantor itu ya, mungkin sehari-hari kita harus ada di ruangan yang full AC ya. Biasanya kalau kita di ruangan full AC, kulit kita itu suka kering dan pecah-pecah ya, nggak enak. Nah, ini kita bisa jaga dengan hand body lotion. Dan kita juga punya hair care set ya, terdiri dari shampoo dan serum. Ini dibuat di Bulgaria ya, karena yang Bulgaria ini punya formula yang bagus banget ya untuk
di masalah rambut dan kulit kepala ya. Jadi yang punya masalah dengan ketombe ataupun rontok ya, rontok kebotakan, ini bisa bagus banget ya shampoo dan serumnya. Oke, next kita punya skincare, ya ini produk terbaru kita namanya Biskin. Skincare kita ini dibuat di Korea Selatan ya, dan kenapa kok Korea Selatan? Hari ini Korea Selatan itu paling maju ya di dalam skincare ya. Kita tahu hari ini kiblat kecantikan itu ada di Korea ya. Kita ngefans ya sama K-pop, sama drakor ya. Kita kepingin kayak mereka ya, kulitnya bagus banget ya, nggak ada pori-porinya ya. Nah, kita Biskin ini bebas dari 14 macam bahan yang berbahaya ya, termasuk hidrokuinon, merkuri, dan lain sebagainya. Dan antioksidannya terbanyak di dunia sampai saat ini. Kita punya 6 core antioksidan, di mana kita mengambil manfaat dari ekstrak brokoli, ekstrak asparagus, ekstrak kacang polong, kemudian dari 7 macam buah beri, ya, dan terakhir kita juga gabungan dari 4 produk lebah ya. Jadi ada polennya, ada propolis, royal jelly, dan madunya ya. Jadi selalu ada di produk perlebahannya di dalam Biskin kita. Nah, kita punya 2 series, yang pertama V-Line series dan yang kedua adalah W-Line series ya. Ini kita pakai yang pertama mengikuti jenis kulit ya. Di mana jenis kulit ada 3, berminyak, normal, dan kering ya. Nah, bagi kita yang punya jenis kulit normal dan berminyak, kita menggunakan yang V-Line series. Kita yang punya jenis kulit normal dan kering, kita menggunakan yang W-Line series ya. Kalau V-Line series ini nanti hasilnya akan kencang ya kulitnya dan juga glowing ya. Jadi kalau kita yang kepingin kulit wajahnya glowing ya, itu kita pakai yang V-Line series ya. Sedangkan yang W-Line series nanti hasilnya akan kulit wajahnya lebih lembut, kenyal, dan juga lebih cerah ya. Jadi kalau yang kepingin lebih mencerahkan kulit wajahnya, kita ambil yang W-Line series. Oke. Nah, series ini artinya apa sih? Bahwa dalam satu rangkaian itu terdiri dari 5 langkah ya. Yang pertama adalah cleanser untuk membersihkan, yang kedua esen supaya pH kulitnya itu stabil ya dan dalam pH yang bagus, sehingga nanti langkah ketiga yaitu serum. Serumnya dapat terserap dengan baik ya. Serum ini akan menutrisi, juga berfungsi sebagai antioksidan, melindungi kulit. Kemudian yang keempatnya adalah day cream ya, yang untuk kita pakai pagi sampai sore. Nah, day cream ini akan menutrisi kulit kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah night cream ya. Kita gunakan untuk menutrisi kulit wajah kita ketika tidur ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita juga punya anti acne. Anti acne ini untuk jerawat ya, yang punya keluhan dengan jerawat. Berikutnya kita punya LV Pro ya. LV Pro ini device yang terbaru ya. Kita punya teknologi yang termaju dan ini sudah didesain sedemikian rupa, punya kontur yang sesuai untuk kulit wajah kita ya. Punya 3 fungsi yaitu facial, lifting, dan restore. Kemudian kita punya SS Cream ya. SS Cream ini adalah satu krim yang punya multifungsi ya. Yang pertama sebagai tabir surya ya. Tabir suryanya sudah SPF 50 plus PA plus 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 ya. Karena 50 plus maka daya pelindungannya bisa sampai up to 8 jam ya. Jadi kalau kita pakai itu nggak perlu bentar-bentar touch up ya, kita bisa tahan lama. Nah, loh Pak, tapi saya kan di dalam ruangan terus Pak. Nah, Bapak Ibu, yang kita nggak boleh lupa ya, jadi UVA dan UVB itu bukan hanya dari sinar matahari saja, tapi hari ini kita yang setiap hari bergelut dengan gadget, baik itu handphone maupun komputer, laptop, itu semuanya memancarkan UVA dan UVB ya. Jadi kalau kita bisa melindungi kulit wajah kita, maka tidak cepat kusam ya, tidak cepat kusam ataupun cepat berkerut-kerut dan lain sebagainya. Selain tabir surya, SS Cream ini juga punya kandungan skincare, juga berfungsi sebagai foundation dan make up base ya. Jadi udah simple, satu krim, habis itu mungkin ibu-ibu yang mau make up bisa langsung make up, atau mau pakai bedak tinggal pakai bedak gitu ya, sudah nggak perlu foundation lagi. Oke, next kita punya flawless finish loose powder ya, atau bedak tabur, di mana bedak kita ini spesial sebab dia mengandung royal jelly dan madu, juga mengandung tabir surya dan ada shimmernya ya, jadi menimbulkan kesan yang mewah sekali. Oke, dan ini butirannya tuh sangat lembut ya, sehingga tidak menyumbat di pori-pori. Dan terakhir kita punya eye care repair serum, yaitu serum ini bentuknya aqua ya, bentuknya itu sangat liquid sehingga dia nanti mudah diserap. Nah, eye care ini khusus spesial karena
kulit yang di sekitar area mata ini jauh lebih tipis dan sensitif ya dibanding dengan kulit wajah yang lainnya, makanya butuh perlakuan khusus ya. Eye Care Repair Serum ini membantu ya yang punya keluhan dengan mata panda atau lingkaran hitam ya atau mungkin kantung mata atau juga kerutan-kerutan ya, ini akan sangat membantu. Oke, ini untuk skincare dan another best product kita ya. Kita punya yang pertama adalah Propoelix. Nah, Propoelix sendiri adalah ekstrak propolis ya dengan teknologi terbarunya HDI. Kita ambil propolis dari berbagai belahan dunia. Nah, di sini kita ekstrak, kita blend sehingga karena dia sudah berbentuk ekstrak ya, ini jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dan memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan propolis, Propoelix ini kandungan antioksidannya sampai hampir 3 kali lipatnya ya. Nah, berikutnya juga kita punya Propoelix Plus. Jadi dari Propoelix yang merah kita tambahkan lagi 3 macam jamur ya, yaitu jamur lingsi, shiitake dan maitake. Nah, 3 jamur ini Bapak Ibu, ini terbukti secara ilmiah sangat powerful sekali untuk keluhan keganasan ya, seperti kista, tumor, kanker gitu ya. Ini bagus sekali ya. Tadi mungkin Bapak Ibu yang datang lebih awal mendengar testimoni dari Pak Wianto ya untuk keluhan kanker getah beningnya ya. Nah, ini adalah produk yang beliau konsumsi ya, Propoelix Plus ya. Nah, Pak, apakah ini khusus untuk mereka yang sudah kena cancer? Enggak ya Bapak Ibu ya, karena sekali lagi kita bukan obat ya. Jadi kalau kita ya hari ini yang kita secara jalur genetik ya, kalau kita urutkan jalur genetik kita dan kita tahu kita punya resiko terhadap cancer, maka dengan kita menjaga lebih dini pasti jauh lebih baik ya. Jadi kita bisa konsumsi Propoelix Plus ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita terhadap serangan sel kanker. Oke. Nah, berikutnya kita punya Bi Ultra. Kalau Bi Ultra ini untuk seksualitas pria ya, ini suplemen khusus untuk pria. Bahan dasarnya dari ginseng Korea, kemudian ada Avena sativa, Tribulus terrestris, ashwagandha, ada bipolen, ada Propoelix, dan juga ada royal jelly ya. Nah, ini bagus banget ya untuk stamina pria, untuk kekuatannya, untuk kualitas spermanya. Nah, ini akan bagus ya. Jadi untuk menjaga kita bisa konsumsi 1-2 kapsul setiap hari. Ya, ini bukan obat kuat ya Bapak Ibu ya, tapi ini untuk kesehatan seksualnya. Oke, berikutnya kita punya Trimi 2. Nah, kalau Trimi 2 ini bahan dasarnya adalah citosan ya. Citosan ini kita ambil ekstrak dari kulit kerang, kulit kepiting dan lain sebagainya ya. Nah, Trimi 2 ini citosannya akan berfungsi mengikat lemak-lemak jenuh, lemak-lemak jahat ya dari makanan yang kita konsumsi ya. Kemudian juga lemak-lemak jahat yang nempel-nempel di saluran pencernaan ya. Jadi Trimi 2 ini akan membantu bagi kita yang punya keluhan dengan kolesterol, trigliserid gitu ya, atau yang kepengen menurunkan berat badan ya. Nanti cara konsumsinya tinggal 2 tablet setiap kali kita makan ya. Jadi ini aman sekali ya, tidak mempengaruhi ke kesehatan maupun pencernaan kita ya, karena dia tidak langsung mempengaruhi ke hormonal dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita punya Herbal Remedy. Herbal Remedy sendiri adalah produk terbaru kita saat ini, yaitu solusi untuk yang punya keluhan dengan batuk pilek, flu gitu ya. Dan ini bisa digunakan sejak anak-anak, remaja, dewasa maupun sampai ke manula ya. Mungkin hari ini banyak ibu-ibu yang suka bingung ketika anaknya batuk pilek ya. Kalau mau beli obat sirup nggak boleh ya sekarang ya. Padahal kalau mungkin mau kasih obat puyer juga ke anaknya yang masih kecil juga bingung ya. Nah sekarang nggak usah khawatir, kita punya herbal remedy ini bisa jadi solusi ya. Rasanya enak dan seger ya, dimana bahannya itu madu, propolis, daun timi, jeruk nipis dan jahe ya. Jadi nanti karena jahenya itu juga akan menyegarkan ya di bagian tenggorokan ya. Jadi mungkin selain kita yang punya keluhan batuk pilek, kalau kita yang mungkin rasa serak-serak gitu ya juga bisa ya konsumsi herbal remedy ini ya. Oke, dan yang terakhir kita punya permen prolis ya. Permen prolis sendiri adalah lozenges atau permen pelega tenggorokan ya. Nah, permen ini aman sekali karena dia tidak mengandung gula ya, dengan bahan aktif Propoelix dan madu ya. Kita tahu Propoelix itu bagus untuk daya tahan tubuh sebagai antibakteri, antivirus, sedangkan madu itu punya kandungan untuk
membantu mengencerkan dahak ya. Kita punya dua rasa yaitu original dan honey lemon. Oke. Nah, inilah produk-produk HDI. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa menggunakan produk-produk HDI ini untuk kita menjaga kesehatan kita. Oke, nah hari ini perusahaan juga sudah menyediakan ada 7 macam pilihan paket ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan produk HDI, saya mendorong untuk Anda boleh ambil paket karena ini jatuhnya lebih murah ya. Dimana kalau Anda ambil paket ini keuntungannya yang pertama, Anda akan mendapatkan produk gratis ya. Contoh ya, saya ambil salah satu contoh ya, misalnya yang 4 star set ya. Di sini kita mendapatkan 4 star ya, 4 produk lebah tadi, yaitu pollen, propolis, clover honey yang 1 kilo, royal jelly, itu aja yang kita bayar. Kita akan mendapatkan gratis kids tree ya. Jadi kalau ini buat Anda Bapak Ibu yang masih punya anak kecil di rumah akan cocok sekali ya. Pak, saya nggak punya anak kecil lagi. Nah, saya akan sarankan Anda untuk Propo Elic Power Set ya. Ini isinya Propo Elic 60, Clover Honey 1 kilo, Royal Jelly Liquid, kita akan mendapatkan gratis Pollenergy ya. Jadi sudah lengkap ya di sini ya. Propolisnya ada, Clover Honey-nya ada, Royal Jelly-nya ada, dan kita mendapatkan gratis bee pollen ya. Pak, kalau keluhannya saya kolesterol atau saya kepengen nurunin berat badan ya, kalau kolesterol buster set ini menjadi alternatif yang terbaik buat Anda ya. Kalau saya punya keluhan cancer Pak, atau saya ingin menangkal untuk cancer, maka Propo Elic Plus ini akan bagus sekali ya. Itu untuk paket-paketnya nanti Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut ya. Nah, di sini saya juga mohon izin untuk saya boleh berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang peluang usaha yang ada di HDI ya. Namun sebelum saya nanti sharing soal bisnisnya, saya mohon izin juga untuk saya boleh sharing kenapa saya mau menjalankan bisnis HDI ini ya. Karena Bapak Ibu sebagai info sedikit ya, saya dulu kuliah arsitek ya. Saya lulus sebagai arsitek. Dulu saya bekerja ya, saya bekerja waktu itu di satu perumahan ya. Kemudian dari saya bekerja Bapak Ibu eh, sisanya saya tabung ya selain untuk biaya hidup saya. Nah, namun di sini saya juga punya keinginan dan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya itu kepingin sekali punya rumah ya. Saya kepingin sekali punya rumah. Nah, karena otomatis ya kalau punya rumah kan nggak perlu pindah-pindah ya, karena pada waktu itu saya masih kontrak. Nah, selain itu yang kedua, saya juga kepingin punya mobil ya, supaya kalau saya pergi dengan keluarga, nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu ya. Belum lagi tentang pendidikan ya, pendidikan terutama buat anak-anak ya. Buat anak-anak ini yang saya rasakan sekarang kan biaya-biaya pendidikan juga semakin tinggi ya. Dan saya juga kepengen bisa jalan-jalan ya, seperti gambar ini ya, kepengen bisa lihat menara patung Liberty di Amerika, ke menara Eiffel di Prancis dan lain sebagainya ya, kepengen juga ya ke sana ya, ke Jepang dan lain sebagainya. Namun ternyata ini semua ketika saya tahu nilainya luar biasa ya, sehingga impian-impian ini pun terpaksa saya hapuskan ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saya yang tadinya lingkarannya besar seperti ini, saya ambil apa yang saya mampu aja ya. Jadi istilahnya bahasa Jawanya itu sudah dicukup-cukupkan aja ya, dicukupkan dengan kemampuannya. Jadi saya cukupkan dengan pendapatan saya, gitu ya. Nah, sampai suatu hari ketika saya ketemu dengan seorang teman ya, saya bilang, hidup kamu tuh kok enak sekali ya, kamu bisa punya rumah yang bagus, kamu bisa punya mobil yang bagus gitu ya, kamu bisa sekolahkan anakmu di sekolah yang berkualitas, bahkan sampai ke luar negeri, terus setiap tahun kamu juga bisa jalan-jalan, bahkan ke luar negeri, aku tuh sebetulnya iri loh, kepingin bisa kayak kamu. Dan teman saya mengatakan seperti ini, Ron, kamu jangan hanya berpikir tentang bagaimana mengecil-ngecilkan kebutuhan kamu. Ya, istilahnya jangan cuma berpikir hemat-hemat, tetapi mulailah berpikir bagaimana caranya bisa memperbesar pendapatan. Karena ya, kalau kamu bisa punya pendapatan yang besar, sebetulnya apapun yang menjadi impianmu itu bisa kamu capai loh, Ron. Betul nggak? Kalau income-mu besar, kamu kan bisa punya rumah. Kalau income-mu besar, kamu kan bisa beli mobil. Kalau income-mu besar, kamu bisa sekolahkan anakmu di sekolah yang terbaik. Kalau income-mu besar,
kamu juga bisa ajak jalan-jalan, ya. Bahkan mungkin yang ingin menunaikan ibadah haji gitu ya, atau kepingin ke tanah suci, itu juga bisa. Nah, ini ide yang kemudian masuk ke dalam otak saya ya. Jadi bagaimana saya bisa punya income yang besar supaya saya bisa mewujudkan impian saya. Nah, dari sini saya mulai mencari solusinya ya. Apa ya yang harus saya lakukan ya? Yang pertama, saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang memberikan kepada saya gaji lebih tinggi ya. Sampai pada suatu titik saya merasa saya sudah mentok ya. Saya nggak punya akses lagi untuk saya bisa melompat yang lebih tinggi lagi ya. Jadi solusi ini nggak bisa saya lakukan. Saya nggak punya kenalan atau koneksi yang bisa membawa saya lebih tinggi lagi. Saya mencoba mencari alternatif yang kedua, ya. Bagaimana kalau saya mencari pekerjaan tambahan? Jadi saya sudah bekerja dari pagi sampai sore. Nah, saya cari tambahan untuk yang malam hari ya. Pada waktu itu saya sempat berpikir bagaimana kalau saya mungkin jadi sopir Grab ya untuk malam hari ya. Namun eh, ini ternyata tidak membuat saya juga bisa mencapai impian saya ya. Yang ada akhirnya saya malah jatuh sakit karena waktu kerja yang terlalu panjang sekali dan terus menerus ya. Jadi nggak mungkin juga ya seperti ini ya. Jadi ini juga nggak bisa jadi solusi ya. Saya pernah juga menjajaki bagaimana kalau saya kerjasama atau partnership ya, kongsi dengan teman, kerjasama dengan teman. Nah, namun ini ternyata itu hanya indahnya di awal-awal saja. Ketika masih kecil, masih bisa makan istilahnya di piringnya masing-masing, ya sesuai dengan kesepakatan awal. Tetapi ketika bisnis itu mulai makin berkembang, usahanya mulai mendatangkan hasil yang lumayan. Nah, disinilah mulai timbul ya. Jadi masing-masing udah mulai punya masalah ya. Ada yang merasa aku tuh keluar uang lebih banyak loh, aku yang keluar modal. Kenapa kok dapatnya kok cuma segini? Sedangkan yang satu merasa, tapi kan aku yang punya otak, aku yang ngerti caranya, aku yang kerja. Masa aku dapatnya nggak lebih besar sih? Gitu ya. Jadi akhirnya ini pun pecah ya. Istilahnya tidak bisa menjadi alternatif. Nah, tinggal yang terakhir yang waktu itu saya pikirkan adalah saya ingin jadi pengusaha. Kenapa? Karena yang saya tahu, orang-orang yang hari ini bisa mewujudkan impian-impian yang saya mau, itu ketika saya tanya, rata-rata mereka latar belakangnya adalah seorang pengusaha ya atau wira swasta. Sehingga di sini saya mulai menyimpulkan ya, apalagi ketika saya pernah bekerja di sebuah bank ya, yang saya lihat mereka-mereka yang punya simpanan gede-gede itu ternyata pengusaha ya. Nah, di sini saya mulai ya menjajaki. Kalau saya mau punya usaha sendiri bagaimana ya? Nah, saya melakukanlah yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, di sini jadi saya punya impian ya untuk saya punya usaha. Tapi ternyata yang pertama, saya itu harus menyediakan yang namanya modal. Ya, pertama masalah saya adalah modal. Modalnya buat apa? Buat sewa tempat, buat stok barang, fasilitas, gaji pegawai, gitu kan. Selain itu, saya juga harus segera memikirkan bagaimana untuk pengadaan produknya, pemasaran produknya, kemudian untuk sistem manajemennya seperti apa. Belum lagi soal pengetahuan hukum dan perpajakan, ya. Dan masalah saya yang kedua adalah masalah mental atau keberanian. Kenapa? Karena saya akan menghadapi yang namanya resiko, yaitu bahwa ketika bisnis saya nanti tidak jalan atau istilahnya gagal ya, karena kita tahu ya kalau namanya bisnis itu kan tidak ada jaminan pasti berhasil. Nah, kalau sampai gagal, ini kan modalnya akan hilang, ya kan? Bukan hanya termasuk harta pribadi saja. Bagaimana kalau starting awalnya saya harus pinjam uang? Otomatis saya akan punya banyak sekali hutang, ya. Nah, bagaimana kalau saya ada potensi tuntutan hukum tadi karena saya masih punya hutang ya. Nah, ini adalah problem saya ya. Selain masalah modal, ternyata saya juga punya masalah dengan mental ya, keberanian. Saya tidak punya keberanian ya. Sehingga dari situ saya terus kemudian mulai mencari ya. Ada nggak sih bisnis tuh yang enak ya, yang sesuai banget buat saya.
Yang kayak apa yang sesuai buat saya? Yang modalnya kecil. Kenapa? Karena saya jujur aja nggak punya modal, gitu kan. Nah, kalau modalnya kecil, otomatis resikonya juga kecil, gitu ya. Tetapi saya bisa dapat hasil yang besar. Waduh, maunya sendiri nih ya. Nah, waktunya juga bebas ya. Jadi pada waktu itu ketika saya masih bekerja, saya juga kepingin di waktu saya bekerja, saya juga bisa sambil dirintis ya usahanya ya. Kemudian saya bisa ekspansi usaha ya. Terus juga di situ ada yang membimbing ya, karena jujur aja saya tidak punya latar belakang pengusaha. Saya juga dulu tidak kuliah bisnis ya. Saya tidak punya keluarga yang pengusaha sukses yang bisa ngajarin saya gitu ya. Jadi saya butuh ada pengusaha yang mau membimbing saya. Nah, bagaimana dengan sistemnya ya? Nanti juga saya berharap sistemnya sudah ada dan punya peluang yang besar ya. Ini adalah bisnis idaman saya ya. Nah, kemudian saya mulai mencari ya Bapak Ibu ya. Ada nggak sih bisnis idaman seperti yang saya mau tadi? Jujur aja saya sudah sempat skeptis ya, rasanya kok nggak ada ya. Sampai suatu hari ketika saya membaca buku, di situ saya menemukan ya bahwa ternyata bisnis yang saya idam-idamkan tadi itu ternyata ada ya Bapak Ibu ya. Dan itu adalah network marketing. Dan yang luar biasa yang saya baca, ternyata belum banyak orang yang tahu ataupun menyadari ya tentang kekuatan yang besar di balik network marketing ini gitu ya. Nah, itu saya baca ketika saya membaca buku Cash Flow Quadrant ya dari Robert Kiyosaki. Di sini diceritakan ada 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai ya. Yang pertama adalah orang mengembangkan sistem sendiri. Ini yang hari ini kita bisa melihat tentang Pak Michael dan Budi Hartono ya, pemiliknya Jarum Group dan BCA. Kemudian kita melihat Khairul Tanjung, Haritanu, Sudono Salim ya, dan lain sebagainya. Di luar negeri kita akan ketemu dengan Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan lain sebagainya. Elon Musk, gitu ya. Nah, membangun bisnis sendiri atau sistem sendiri ini tidak mudah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena butuh modal, kemudian juga ada resiko, dan umumnya orang sebelum sukses itu pernah bangkrut minimal 2 sampai 3 kali. Kenapa? Karena dalam kegagalan mereka, mereka nanti akan belajar. Nah, di sini saya merasa saya berat ya untuk bisa apalagi harus gagal 2 sampai 3 kali terlebih dahulu sebelum sukses. Nah, ada alternatif kedua yang lebih mudah ya dan lebih cepat ya, yaitu yang namanya franchise atau waralaba. Di mana di sini sistemnya sudah ada ya. Jadi lebih cepat tinggal diterapkan aja. Problemnya adalah punya modal yang besar ya. Karena yang dimaksud Robert Kiyosaki di bisnis waralaba di sini itu bukanlah saya buka McDonald's gitu, bukan. Tetapi saya sebagai pemegang hak McDonald's Indonesia ya, sehingga ketika ada orang Indonesia yang mau buka McDonald's itu harus datang ke saya. Nah, yang dimaksud waralaba di sini posisinya yang seperti itu ya. Otomatis ini dibutuhkan modal yang sangat-sangat besar sekali ya. Nah, tapi yang luar biasa ternyata ada yang ketiga, yaitu yang namanya pemasaran jaringan. Bahkan di sini di bukunya Robert dikatakan ini adalah bisnis yang butuh modal paling kecil sehingga otomatis resikonya juga paling kecil dan keberhasilannya tinggi ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada sistem mentoring ya. Akan ada mentor-mentor yang akan membimbing. Kemudian ini diperkuat lagi di buku The Business of the 21st Century, Business School ya, buku-buku lainnya ya termasuk GoPro dan The Secret Book of MLM. Kemudian yang luar biasa Bapak Ibu ketika saya membaca buku The Magic of Thinking Success ya. Ini bukan buku bisnis ya, ini buku tentang pengembangan diri. Namun yang menarik di kata pengantarnya ya di buku saya tuh di halaman 7 dikatakan bagaimana semua orang sukses ini menjadi kaya. Kebanyakan orang meraih kebebasan finansial karena punya bisnis sendiri, di mana sebagian dari mereka atau sekitar 20% menjadi jutawan karena bisnis jaringan atau MLM. 20% ya, lumayan ya. Kemudian majalah Success Magazine tahun 95 itu menuliskan dari 50 orang terkaya di Amerika pada waktu itu, 9 orang diantaranya lahir dari network marketing
ya. Luar biasa ya. Juga ada statement bahwa orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lain mencari pekerjaan. Nah, selain ini juga diperkuat oleh pendapatnya Warren Buffett ya, di mana beliau adalah seorang pengusaha dan investor. Beliau mengatakan bahwa jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM. Ya. Kemudian juga dari buku The Next Trillion dan The Wellness Revolution. Ya. Selain itu juga ada dari Brian Tracy dan bahkan dari Anthony Robbins. Ya. Anthony Robbins sendiri adalah seorang motivator, pelatih, dan juga pembicara terbesar abad ini. Ya, di suatu wawancara televisi beliau mengatakan yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki resiko yang besar. Sehingga menurut saya network marketing itu sangat luar biasa. Ya. Jadi ini adalah fakta-fakta yang saya temukan pendapat orang-orang besar dunia tentang network marketing ya atau MLM. Nah, pada waktu itu jujur aja saya juga termasuk orang yang skeptis ya. Saya menilai network marketing ini negatif. Nah, kemudian mentor saya mengajarkan bahwa ketika kita memilih suatu network marketing yang bagus, kita harus melihat pada yang namanya 4P ya. Nah, network marketing yang bagus itu akan memenuhi 4P ini ya. P yang pertama yaitu adalah pendidikan ya. Jadi seperti yang Robert Kiyosaki katakan, bukan produknya dulu, bukan uangnya dulu, tetapi pendidikannya dulu ya. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar training produk dan juga acara presentasi ya, tapi pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang mengubah hidup ya. Jadi pendidikan tentang kehidupan ya, jadi mengubah seseorang, istilahnya dia dari ulat menjadi kupu-kupu ya. Pendidikan ini juga bicara tentang gambarannya seperti sebuah peta ya, dimana ketika kita berjalan ke suatu daerah yang asing, kalau kita punya peta kita tidak akan tersesat ya, apalagi kalau kita punya penunjuk arah ya, orang lokal atau orang yang sudah sangat menguasai daerah tersebut ya, sehingga kita bisa dituntun. Oke, dan di sini dibutuhkan pendidikan yang berjenjang ya, karena di setiap level nanti dibutuhkan pendidikan yang berbeda ya, tentang leadership, tentang network ya, pengembangan diri, pengembangan pola pikir dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi ini tentang pendidikan kehidupan ya, jadi bukan cuma sekedar product knowledge dan how to sell. Oke, yang kedua adalah perusahaan ya. Perusahaan ini bicara tentang kita melihat dari rentang waktu ya. Apakah perusahaan ini sudah teruji oleh waktu? Karena menurut survei dikatakan dari 100 perusahaan yang berdiri, 10 tahun pertama perusahaan itu tinggal tersisa sekitar 10 ya. Dan dari 10 perusahaan yang bertahan, dalam 10 tahun yang kedua hanya tersisa tinggal 2 sampai 3 perusahaan saja ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita jangan sampai terkecoh ya, banyak orang yang mempromosikan enak di sini Ron, ini masih baru juga minggu kemarin launchingnya gitu ya. Hati-hati ya, karena itu artinya dia belum teruji oleh waktu ya. Kalau HDI di Indonesia kita udah hampir 30 tahun ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga adalah produk ya. Nah, produk seperti apakah yang menarik ya? Yang pertama, produk itu seyogyanya adalah produk yang sudah dikenal orang dan produk itu punya konotasi atau persepsi yang positif ya, sehingga orang mau ya, tertarik ya. Yang kedua, produk itu punya kualitas yang sangat baik ya, sehingga orang juga puas ya dengan manfaat dari produk tersebut. Dan yang ketiga, akan bagus sekali jika itu adalah produk yang habis dikonsumsi. Ya, kenapa? Karena akan terjadi repeat order ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang cocok gitu ya, habis produknya dia akan beli lagi ya, sehingga terjadi repeat order. Oke. Kemudian barulah yang terakhir melihat dari sisi potensi penghasilan. Dan potensi penghasilan di sini yang pertama harus dilihat adalah berapa besar peluang income yang bisa dicapai ya, bisa sampai seberapa besar ya. Kenapa?
Salah seorang teman saya pernah mengajarkan ke saya gini, sama seperti ketika kamu ingin mancing dapat ikan yang besar, bahkan sangat besar, katakan ikan tuna. Kita tidak mungkin mancing ikan tuna di selokan di depan rumah, karena tidak mungkin ada ikan tunanya di situ. Atau kita tidak mungkin mancing ikan tuna di sungai, karena nggak ada ikan tunanya juga di sana. Ataupun kita mancing di pinggir laut ya, juga nggak ada. Satu-satunya tempat yang ada ikan tunanya adalah di laut dalam. Nah, sama seperti gambaran tadi ya, kalau kita ingin punya income yang besar, kita pun harus ngerti ya, potensi atau peluangnya sampai seberapa. Dan yang berikutnya, ketika suatu bisnis itu kita ingin bisa mendapatkan passive income, maka kita juga harus ngerti ya, untuk perhitungannya apakah akan membawa kita sampai kepada passive income. Oke, nah bagaimana dengan di HDI? Kita di HDI untuk pendidikannya, kita punya support system yang namanya Billionaires ya. Dengan pengalaman yang lebih dari 25 tahun, Billionaires sudah menghasilkan banyak sekali jutawan-jutawan dan miliarder baru baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Istilahnya apa yang diajarkan di Billionaires ini sudah teruji oleh waktu. Nah, hari ini Billionaires kita udah punya digital kurikulum ya of HDI Business ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Enak sekali ya kalau di HDI di Billionaires ini ya. Tinggal ngikutin kurikulumnya aja. Selama Anda melakukannya, Anda digaransi ya, Anda pasti berhasil. Digaransi. Oke, caranya gimana? Yang pertama, di awal sekali kita ikut yang namanya 5 training dasar ya. Yang pertama adalah NEO ya. Kita akan diajari dulu tentang dasar-dasar menjadi pengusaha ya, pola pikir pengusaha, penampilan pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah HTS atau How to Start. Sama seperti kita yang mungkin bekerja hari ini, kita tahu kita mengenal yang namanya job desk ya, deskripsi kerja. Nah, kita diajarkan di training HTS ini. Kita kalau di HDI itu kerjanya ngapain aja ya, itu ada di HTS. Yang ketiga adalah product knowledge ya, tentang pengetahuan kesehatan dan produk. Yang keempat adalah business plan ya, hitung-hitungannya ya, supaya kita ngerti ya, karena kita kalau mau bisnis kita mesti ngerti hitung-hitungannya ya. Dan yang terakhir adalah HTP atau how to do presentation. Jadi bagaimana caranya menjelaskan atau bicara atau presentasi itu diajarin ya Bapak Ibu ya. Karena kemampuan untuk presentasi ini adalah skill ya, di mana skill itu bisa dipelajari. Nah, nanti di sini akan diajarin ya, mulai dari intonasi, artikulasi, penekanan, dan lain sebagainya, nanti akan diajarin semua. Nah, berita baiknya Bapak Ibu, 5 training dasar ini kita bisa ikuti gratis ya, jadi nggak bayar 1 sen pun. Dan hari ini kita bisa pakai banyak metode untuk belajar. Yang pertama kita bisa mendengarkan lewat YouTube ya. Kita tinggal masuk ke channelnya namanya Bill YouTube ya. Kita bisa klik di sini, kita bisa ikuti di sana ya. Sehingga kita bisa ulang-ulang dan waktunya kita bisa atur sendiri ya. Atau yang kedua, kita bisa ikut Zoom ya. Nanti Anda tinggal masuk ke aplikasi kita yang namanya Billionaires Education Center atau BEC. Nanti di dalamnya ada jadwalnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal lihat aja, sesuaikan dengan waktu kita. Selain itu kita juga ada pelatihan berjenjang lainnya. Kemudian ini untuk buku-bukunya ya Bapak Ibu, yang nanti akan membantu mengembangkan di pola pikir dan juga kepribadian kita ya. Selain itu juga ada tools-tools lainnya ada di sini ya, sudah ada semua. Jadi enak banget ya Bapak Ibu, kita tinggal ngikutin aja ya, nggak perlu cari-cari sendiri. Oke, secara bisnis ya, nanti keuntungan apa aja sih yang bisa didapat ya? Yang pertama adalah penghasilan yang tidak terbatas ya. Nah ini beda sekali ya Bapak Ibu. Dulu ketika saya jadi karyawan, yang menentukan penghasilan saya nggak bisa saya sendiri ya. Ada orang lain ya, atasan saya, perusahaan yang menentukan penghasilan saya. Tetapi di sini saya menentukan penghasilan saya sendiri dan di sini tidak terbatas ya. Kemudian juga bisa mendapatkan royalti dan saham, di mana royalti dan saham ini nanti kita mendapatkan tambahan bonus yang dihitung dari omset HDI Indonesia. Kemudian dapat diwariskan ya. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Saya berpikir dulu ketika saya merintis jabatan saya di kantor ya, bertahun-tahun, kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Tetapi nanti suatu hari ketika saya pensiun, saya tidak dapat mewariskan jabatan saya ke anak saya. Tetapi kalau di sini
apa yang saya rintis ini nanti bisa saya wariskan ke anak saya. Kemudian di sini juga bisa mendapatkan jalan-jalan gratis ke luar negeri ya Bapak Ibu. Saya sendiri terus terang pertama kali bisa ke luar negeri itu dibayarin HDI ya, gratis naik kapal pesiar dari Singapura, kemudian ke Malaysia dan ke Thailand ya. Nah di HDI kita 1 tahun ada 3 kali trip ya Bapak Ibu ya, dan itu semuanya kita bisa dapetin. Kemudian kesempatan untuk pengembangan diri ya. Nah, ini saya merasakan sekali ya Bapak Ibu. Saya banyak improve, saya banyak belajar justru dari HDI ya. Lebih daripada ketika saya dulu belajar di sekolah ya. Di sini saya belajar banyak sekali tentang kehidupan ya, bagaimana mengembangkan pola pikir, mengembangkan diri dan lain sebagainya ya. Istilahnya namanya pendidikan kehidupan nyata ya. Kemudian di sini yang luar biasa juga Bapak Ibu, saya mendapatkan kesempatan ya untuk membantu baik keluarga maupun masyarakat untuk sehat dan sejahtera. Oke, ini untuk keuntungannya. Nah, saya akan memberikan gambarannya. Apa sih yang harus saya lakukan ya untuk kita bisa mendapatkan itu semua di HDI. Nah, yang pertama adalah dari kita join, kita dengan modal yang minimal ya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan atau kita memiliki 2 buah hak ya. Hak yang pertama adalah sebagai seorang pengecer dengan besar keuntungan 10-15%, dan yang kedua adalah sebagai enterpriser yaitu 5%. Nah, di sini banyak orang itu memilih menjadi seorang pengecer ya. Alasannya adalah karena punya keuntungan yang lebih besar. Nah, apakah pendapat ini salah? Kita akan coba lihat ya Bapak Ibu. Contohnya ya, kalau kita mungkin melihat mie instan. Ya, pasti kita sering ya, karena mie instan ada banyak di sekitar kita. Bapak Ibu coba kita lihat ya, keuntungan yang diambil oleh warung atau toko yang jual mie instan dibandingkan dengan distributor mie instan, per bungkusnya banyak mana? Oke, Bapak Ibu yang tahu mungkin boleh tulis di kolom chat ya. Oke, pasti banyak yang toko atau warung tadi ya, Bapak Ibu ya, mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun kenyataannya kalau kita lihat, lebih kaya mana nih? Kaya toko atau kaya distributornya? Kaya distributornya ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang luar biasa ya. Bagaimana ya kok bisa kaya distributornya? Sedangkan keuntungannya ambilnya kan lebih banyak toko. Nah ini kita harus lihat ya Bapak Ibu pada saluran distribusi pada umumnya. Ya, apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa melihat ya bahwa satu produk dari pabrik itu dia akan melalui distributor ya, umumnya akan seperti ini ya. Nah, distributor ini enterpriser ya. Dari distributor produk ini akan ke agen. Dari agen akan ke grosir, dari grosir akan ke toko, barulah dari toko-toko akan ke konsumen ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau dari secara peta jaringan distribusi, maka toko ini memang dia punya keuntungan retail yang tinggi, tetapi pangsa pasar atau area pemasarannya lebih sempit, lebih kecil ya. Sedangkan kalau distributor, dia punya jaringan pemasaran yang lebih besar. Karena otomatis ya, omset penjualannya toko itu akan masuk menjadi omset penjualannya grosir kan. Omset penjualannya grosir akan menjadi omset penjualannya agen. Omset penjualannya agen menjadi omset penjualannya distributor ya Bapak Ibu ya. Dengan kata lain, distributor ini punya omset yang besar karena dia tidak bekerja sendirian ya. Karena di bawahnya ada agen, ada grosir, ada toko dan lain sebagainya ya. Nah, ini gambaran dari kenapa sebagai distributor atau enterpriser sekalipun mendapatkan keuntungan lebih kecil, tapi pada akhirnya dia akan jauh lebih kaya. Oke, nah bagaimana penerapannya di HDI? Sederhana ya Bapak Ibu ya, jika ini yang orang warna merah ini adalah Anda dan saya, ya kita semua ini punya yang namanya social network, ya seperti saudara, ya kemudian tetangga, ya teman-teman ya ini mungkin teman SD, teman SMP gitu ya, teman kuliah, terus ada teman hobi gitu ya, ada kolega, teman kerja di kantor dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah semua kenalan-kenalan kita ya, baik kita mengenalnya secara dekat maupun
tidak dekat ya. Nah, semuanya ini kenalan kita. Bapak Ibu, kira-kira kalau 200 orang kenalan ada nggak? Ada ya, bahkan lebih ya. Nah, kita mengenalkan tentang produk dan bisnis HDI kepada mereka ya, sama seperti yang hari ini saya lakukan ya. Kita mengenalkan kepada mereka. Nah, let's say katakan dari 200 orang tersebut, kita mendapatkan 5 orang yang mau serius menjadi rekan kerja kita ya. Angka 5 di sini hanya sebagai gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti oh harus 5 ya Pak. Enggak. Artinya Bapak Ibu kalau Anda bisa lebih boleh ya, sangat boleh sekali ya. Tapi ini untuk memudahkan aja kita pakai angka 5 ya. Nah Bapak Ibu, orang-orang ini, rekan-rekan kerja kita, itu punya nggak 200 orang kenalan yang bahkan kita mungkin nggak punya, nggak kenal gitu ya. 200 orang kenalan mereka yang mungkin kita juga nggak kenal. Ada ya pasti ya. Nah, berarti mereka bisa mengenalkan ya, mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan ya, istilahnya duplikasi. Nah, mereka melakukan hal yang sama. Nah, kemudian mereka masing-masing mendapatkan 5 orang sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat angkanya ya. Ketika 5 orang ini masing-masing punya 5, itu kan berarti 5 dikali 5 ya, sehingga menjadi 25 orang. Nah, mereka yang 25 orang ini melakukan hal yang sama, sehingga masing-masing mendapatkan 5 orang. Ketika 25 orang ini masing-masing mendapatkan 5, berarti 25 kali 5 ya, sama dengan 125. Nah, hal yang sama berlaku terus ya Bapak Ibu. Ketika 125 orang masing-masing mendapatkan 5 orang saja, itu menjadi 625. Ketika 625 masing-masing mendapatkan 5 orang saja, itu menjadi 3.125. Dan ketika 3.125 masing-masing mendapatkan 5, itu menjadi 15.625 orang. Ya, ini ketika kita pakai angka 5 ya Bapak Ibu. Kalau Anda mau pakai angka 10 ya berarti 10 dikali 10 jadi 100, 100 dikali 10 jadi 1000, 1000 dikali 10 jadi 10.000 dan lain seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu kalau di sini kita melihat ya, di sini terjadi pergerakan angka secara eksponensial ya. Inilah hebatnya bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Sistem bisnis ini tuh membuat kita bergerak secara eksponensial. Padahal Bapak Ibu kalau kita lihat ya, sebetulnya kita itu bekerja mencari 15.000 orang atau kita itu bekerja mencari 5 orang. Mencari 5 orang ya. Jadi dengan 5 orang ini ketika kita bersama dengan mereka, kita memberdayakan mereka, kita memampukan mereka, kita mendidik mereka, kita membantu mereka. Ketika mereka bisa berkembang, ini bahkan bisa menjadi puluhan ribu orang. Oke, nah ini kekuatan yang luar biasa dari bisnis ini ya. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat pada marketing plan. Di sini sebagai info, Bapak Ibu saya nggak akan detail, nanti akan dijelaskan detailnya di training business plan ya. Saya hanya berikan gambarannya saja, karena setelah ini saya akan memberikan gambarannya tentang berapa potensi penghasilannya. Oke, marketing plan-nya namanya Easy One Plan ya. Di sini untuk peringkatnya ya, mulai dari yang paling rendah enterpriser, kemudian partner, manager dan lain sebagainya, sampai yang tertinggi namanya Royal Crown. Nah, Bapak Ibu, peringkat di sini ini tidak bicara seperti jabatan di kantor ya, tapi peringkat di sini ini bicara tentang hak dan kewajiban yang kita akan bisa terima setiap bulannya ya. Nah, jadi kalau kita bisa memenuhi kewajibannya, kita akan mendapatkan haknya ya. Jadi sederhana ya Bapak Ibu. Nah, di level yang paling rendah sebagai enterpriser, kita punya satu kewajiban yaitu punya pembelian pribadi sebesar 300 poin ya Bapak Ibu. 300 poin itu sebagai gambaran kira-kira 3 sampai 5 produk ya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat tadi di depan saya cerita tentang Clover Honey. Nah, Clover Honey yang kemasan 1 kilo itu nilainya 107,25 poin ya. Jadi artinya kalau 1 bulan ya ada penjualan Clover Honey sekilo 3, maka sudah memenuhi kewajiban yang 300 poin tadi ya. Jadi nggak susah ya Bapak Ibu ya. Akumulasi 1 bulan hanya kira-kira 3 sampai 5 produk. Atau kalau omset secara rupiah ya, kira-kira sekitar 1,5 juta ya sampai sekitar 1,7 ya. Kira-kira di range itu. Jadi seharusnya nggak terlalu berat ya Bapak Ibu ya. Bahkan dari pengalaman saya Bapak Ibu, kalau kita punya 7 sampai 10 konsumen yang kita layani ya dengan baik ya, ini sama sekali tidak ada kesulitan ya untuk memenuhi kewajiban yang 300 poin setiap bulan. Nah,
Begitu kewajiban 300 poin ini terpenuhi, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan 5% dari omset rekan kerja di bawah kita di level 1. Ya. Maksudnya gini, kalau ini Anda punya rekan kerja di bawah Anda persis ya, ini namanya level 1. Nah, dari omset masing-masing orang yang ada di sini, kita akan mendapatkan 5%. Ya, itu di level enterprise. Nah, Pak, bagaimana kalau yang di bawahnya, Pak? Yang di bawahnya kita nggak berhak ya, karena kalau yang di bawahnya namanya level 2 ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dapat? Kita naik ke peringkat yang lebih tinggi ya Bapak Ibu. Contoh ya, kita naik ke peringkat Enterprise Manager. Di sini kewajibannya ada dua. Yang pertama pembelian pribadi 300 poin ya, tidak berubah ya, sama ya, tetap 300 poin. Yang kedua, di sini kita membantu 3 orang di bawah kita ya. Katakan di sini ada si A, si B, dan si C, mereka adalah teman-teman kita, rekan-rekan kita. Nah, kita bantu ya, kita bantu mereka, kita ajarin ya, kita dampingi, supaya mereka juga punya omset masing-masing 300 poin. Nah, ketika si A, si B, dan si C, mereka masing-masing punya omset 300 poin, maka kita akan masuk ke peringkat yang namanya manajer. Ya. Nah, di peringkat manajer, hak kita 5%-nya sampai 5 kedalaman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini level 1, di bawahnya ada level 2, kemudian level 3, level 4, dan ini level 5 ya Bapak Ibu. Oke, satu peringkat lagi lebih tinggi yang namanya diamond Bapak Ibu. Di diamond, di sini juga ada dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban pribadinya tetap sama 300 poin. Yang kedua, di sini kita punya 5 manajer ya. Jadi kalau sekarang kita membantu 5 orang rekan kita ya. Ini ada 1 2 3 4 5 ya. Kita bantu 5 orang rekan kita ini juga bisa naik ke level manajer ya, sama seperti kita ya. Jadi poinnya 300, punya 3 di bawahnya yang 300 ya, seperti ini. Nanti masing-masing punya 3 ya di sini. Maka kita akan naik ke level diamond ya. Dan yang menarik Bapak Ibu di level diamond ini, 5%-nya itu sampai kedalaman ke-7. Nah, bahkan di kedalaman ke-8 ini ditambah lagi 1% ya, atau jadi 6% ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah hak kita di level diamond ya. Oke, di sini saya akan memberikan gambaran ya. Kalau misalnya ya kita masuk ke peringkat diamond ya, Bapak Ibu, saya kembali lagi ke sini sebentar. Di sini kita melihat diamond itu belum yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Masih di tengah-tengah sini ya, jadi belum sampai Royal Crown. Oke. Saya ambil angka di situ dulu aja supaya tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Nah, kita akan lihat ya potensi penghasilan seorang diamond itu bisa sampai seberapa besar. Nah, di sini kita memberikan asumsi ya, misalnya kita itu mengembangkan ke 5 orang, ya, 5 orang ini masing-masing mengembangkan ke 5 orang dan lain sebagainya ya, dan seterusnya sama seperti perhitungan kita di depan tadi. Nah, di sini misalnya setiap orang itu omsetnya hanya 300 poin saja, ya. Nah, kebetulan di Indonesia kursnya 1 poin itu 3.000 BV, ya. Jadi perkaliannya kalau 300 dikali 3.000 sama dengan 900.000 ya. Jadi omset masing-masing orang itu hanya 900.000 saja ya Bapak Ibu ya. Yang tadi saya ceritakan ya. Jadi setiap orang itu omsetnya kalau pakai Clover Honey ya, kira-kira cuma Clover Honey 1 kilo 3 ya, 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Ini boleh dikonsumsi sendiri atau mau dijual ke temennya juga boleh ya, dikonsumsi sendiri juga boleh. Nah, ini perkaliannya ya, 5 kali 900.000 sama dengan 4,5 juta. Nah, di sini kita dapat 5%-nya. Maka kita akan mendapatkan Rp225.000. Nah, di level kedua ada 25 orang yang masing-masing omsetnya 900.000 ya, sehingga total omsetnya 22,5 juta. Nah, di sini kita mendapatkan 5%-nya ya, maka kita mendapatkan uang 1.125.000 ya. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berlaku terus perhitungannya dan ingat di level ke-8 itu ditambah 1% ya atau 6%. Nah, yang kita dapatkan Bapak Ibu ini penjumlahan semuanya dari bawah sampai atas ya. Jadi sebagai seorang diamond leader kita mengembangkan ke kelipatan 5 ya, omsetnya masing-masing orang hanya 900.000, kita bisa punya potensi penghasilan sebesar 25,4 M per bulan ya Bapak Ibu. Oke, 25,4 M per bulan. Oke, luar biasa ya. Ini penghasilan seorang diamond leader ya. Nah, ini
ketika kita mengembangkan ke 5 orang ya Bapak Ibu. Artinya kalau Anda bisa mengembangkan ke lebih dari 5 orang, hasilnya pasti tentu lebih besar ya, lebih banyak ya, karena ini kan semuanya matematika. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Nah, namun ketika saya pertama kali mendengarkan ini, saya juga bertanya ya, ini kan kalau yang enaknya ya, bagaimana dengan tidak enaknya? Karena bisnis itu kan harus siap dengan yang tidak enaknya. Nah, kemudian saya ditanya, bagaimana kalau misalnya kamu menjalankan bisnis ini ya, katakanlah let's say setahun atau 2 tahun ya. Kenapa kok harus tahun atau 2 tahun? Karena kita tidak mungkin ya, ketika kita mencoba sebuah bisnis, kita itu hanya mencoba untuk 1 bulan atau 2 bulan saja ya. Kalau di bisnis konvensional pasti belum balik modal ya. Let's say katakan 1 tahun atau 2 tahun. Ternyata kita gagal, bahkan gagalnya sampai 90%, atau hanya ambil keberhasilan 10% saja. Bapak Ibu dengan perhitungan ini, dengan keberhasilan hanya 10% aja, kita masih punya potensi penghasilan sebesar 2,5 M per bulan. Ya. Atau saya mau lebih skeptis lagi ya, bagaimana kalau misalnya kita itu gagal total? Jadi betul-betul tidak berhasil. 99% gagal. Dengan kata lain hanya ambil 1% keberhasilan aja. Ya, saya yakin kalau ini saya buka kafe atau mungkin buka resto atau mungkin buka bengkel ya, saya pasti sudah bangkrut ya. Dengan hanya 1% keberhasilan. Tapi apa yang terjadi di HDI? Dengan 1% keberhasilan perhitungan ini, kita masih bisa punya potensi penghasilan 254 juta rupiah per bulan. Ya. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata di HDI itu nggak bisa bangkrut ya. Walaupun dengan 1% keberhasilan aja, ternyata masih bisa membuat saya punya penghasilan yang lumayan ya, sampai 250 juta lebih. Itulah yang mendasari saya Bapak Ibu, kenapa saya mau mengerjakan bisnis ini, karena di bisnis ini tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanyalah orang yang berhenti ya. Jadi sebelum ini semua perhitungannya terpenuhi, dia sudah berhenti. Padahal kalau orang tersebut mau terus berjalan, mau terus berusaha, ketika waktunya tiba ini semua bisa terpenuhi, dengan 1%-nya, dia bahkan bisa mendapatkan 250 juta per bulan. Oke, ini untuk peluang bisnisnya Bapak Ibu. Nah, sebelum berpisah, saya juga mau izin, ada 5 cerita ya yang ingin saya bagikan, yang nanti Bapak Ibu pasti akan alami ketika Bapak Ibu menceritakan bisnis ini kepada teman-teman Bapak Ibu di luar sana. Yang pertama adalah pertanyaan teman saya ke saya ya, Ron, kamu kan mengenalkan saya bisnis HDI, tapi apakah saya masih ada kesempatan? Apakah saya masih ada peluang? Karena bisnis HDI ini sudah sekian lamanya loh, ya toh? Apa masih ada? Nah, saya ajak lihat data statistik ya. Tahun 94, katakan waktu itu HDI masih awal-awal, jumlah enterpriser-nya masih 0, penduduk Indonesia 160 juta jiwa. 2021 kemarin, enterpriser-nya 2 jutaan ya. Kalau hari ini 2022 itu sekitar 2,5 juta ya. Itu termasuk enterpriser yang sudah join dan kemudian nomornya sudah hangus ya karena keanggotaannya hanya 1 tahun dan tidak diperpanjang. Juga termasuk orang yang join berkali-kali ya, tadi yang sudah hangus itu join lagi sehingga punya nomor baru. Nah, penduduk Indonesia saat ini kurang lebih sekitar 275 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat rentang waktu yang sama, ya, pertambahan enterpriser-nya 2 juta, bahkan 2,5 juta, tapi pertambahan penduduknya 115 juta. Nah, Bapak Ibu, ini artinya apa? Artinya peluangnya makin besar ya, bukan makin kecil ya, justru makin besar. Kenapa? Karena pertambahan penduduknya jauh lebih banyak daripada pertambahan jumlah enterpriser-nya ya. Jadi justru peluangnya makin besar. Apalagi sekarang dengan teknologi semuanya menjadi jauh lebih mudah ya. Untuk komunikasi sekarang jauh lebih murah gitu ya. Akses transportasi juga lebih mudah ya dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan teman saya yang lain ya, Ron, saya mau join kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya. Oke, apa itu? Kalau misalnya aku join Ron, berarti kamu ada di atas aku kan? Oh iya, betul. Terus Ron, kalau aku bisa jualin produknya, berarti kamu dapat keuntungan 5% dari penjualan aku ya? Oh, betul, betul, betul.
Wah, seneng ya saya Bapak Ibu ya. Berarti teman saya ini saya jelaskan ngerti ya ternyata ya. Di atas kamu ada orangnya nggak, Ron? Oh, ada, di atas aku ada orangnya. Dan dia dapat 5% juga. Oh iya, dia dapat 5% juga. Terus di atasnya lagi ada orangnya nggak? Oh, ada, di atasnya ada orangnya lagi. Dan dia dapat juga. Iya, dia dapat juga. Oke. Oke, kalau gitu aku sudah mengerti. Wah, saya seneng ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti teman saya mau join ya. Oke. Oke, berarti kamu mau join kan? Ah, nggak mau. Loh, kenapa? Tadi katanya kamu kalau aku bisa jawab pertanyaan kamu, kamu mau join. Iya, tapi masalahnya ini jenis bisnis yang aku paling nggak suka, Ron. Kenapa? Karena ini bisnis yang hanya menguntungkan orang-orang yang di atas. Yang enak mah yang udah join duluan. Kayak aku ini yang masih baru, ya kan? Baru pertama join. Nah, yang dapat aku yang kerja, tapi yang dapat keuntungan malah orang-orang yang di atas aku. Ini nggak fair. Loh, kan gini, bro. Kalau kamu hanya melihat di satu sisi seperti itu, mungkin kelihatannya seperti itu ya. Tapi sebetulnya upline-upline itu atau orang-orang di atas ini, semuanya itu kan membantu kita loh, ya kan? Karena mereka akan bantu kamu juga, ajarin kamu juga, bimbing kamu juga loh. Iya, tapi aku nggak suka bisnis yang seperti ini. Aku tuh nggak mau menguntungkan orang lain. Loh, bro, kalau bisnis itu kan pasti idealnya kita akan saling menguntungkan, bro. Maksudnya tuh nggak cuma satu pihak saja yang diuntungkan, tapi ke semuanya diuntungkan. Ah, nggak juga. Saya nggak nguntungin siapa-siapa tuh bisnisnya. Oh ya, kok bisa? Karena aku punya toko konveksi, aku punya toko baju, itu baju aku buat sendiri, aku produksi sendiri. Ya, nah bajunya udah produksi sendiri, aku jual sendiri. Kan otomatis aku nggak nguntungin orang lain. Semua keuntungan aku ambil sendiri. Oh ya, betul juga sih teman, kalau kamu ngomong gitu. Cuman masalahnya, aku boleh nanya nggak? Apa? Kainnya itu kamu juga produksi sendiri kah? Oh enggak, kainnya aku nggak mungkin produksi sendiri dong. Oke, berarti kan kamu beli kan? Kamu beli sama siapa? Ya aku beli sama toko kain. Oke, gini, kita coba gambar ya. Mungkin karena sering kali kita itu nggak pernah gambar, kita jadi nggak ngerti. Nah, kalau ini kamu kan beli kain sama beli kain di toko kain. Nguntungin toko kainnya nggak? Untungin toko kainnya. Si toko kain bikin kain sendiri? Enggak. Dia ambil sama agen kain. Nguntungin agen kainnya? Ya. Si agen kain juga nggak produksi kain sendiri. Dia ambil dari pabrik kain. Nguntungin pabrik kain. Si pabrik kain ambil bahan dari pabrik benang. Nguntungin pabrik benang. Si pabrik benang ambil bahan dari petani kapas. Nguntungin petani kapas. Si petani kapas beli televisi di toko televisi ya. Menguntungkan toko televisi. Toko televisi ambil dari agen televisi ambil dari pabrik televisi. Ya, pabrik televisi punya keuntungan bisa gaji karyawan. Nah, karyawannya habis gajian pergi ke toko kamu belanja baju, nguntungin kamu kan. Nah, ini baru sebagian kecil ya. Kalau semuanya kita gambar akan ruwet sekali ya. Tapi intinya semua bisnis itu pasti simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ya. Nggak mungkin hanya satu pihak ya, di mana-mana pasti seperti itu. Bahkan hubungan antara perusahaan dan karyawan pun selalu simbiosis mutualisme kan. Karena kalau perusahaan tidak merasa karyawannya memberikan kontribusi, pasti juga sudah diberhentikan. Sebaliknya, kalau karyawannya merasa tidak diperlakukan dengan layak, ya tidak mendapatkan hak-haknya dia pun juga tidak akan mau bertahan untuk bekerja di situ, ya kan? Jadi selalu simbiosis mutualisme. Nah, beda lagi Bapak Ibu ya dengan teman saya yang lain ya. Dia mengatakan gini, wah enggak Ron, aku trauma, aku udah pernah coba bisnis semacam ini, tapi ternyata hasilnya tuh nggak besar, nggak seperti yang diceritakan tadi. Oh ya, kamu sudah pernah nyoba berapa lama? Aku tuh sudah pernah nyoba selama 6 bulan ya. Dan itu pun aku hanya dapat totalnya semuanya tuh 5 juta ya. Ini bukan per bulan ya, tapi totalnya. Oh, memangnya waktu itu kamu satu hari itu berapa lama? Sorry, satu hari kamu mengerjakannya berapa jam? Ya nggak tiap hari, Ron. Ya, kira-kira kalau satu minggu ya sekitar 3 sampai 5 jam lah. Yuk, kita coba hitung sama-sama ya. Misalnya aja, kamu satu minggu 5 jam. Berarti satu bulan kan rata-rata 4 minggu ya. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20 jam. Ya. Kalau 6 bulan, berarti 6 kali 20 sama dengan 120 jam.
Nah, kita bagi 8 ya. Kenapa kita bagi 8? Anggap aja kita profesional ya. Kita berarti sama ada baru kerja 15 hari. Nah, kalau kita kerja 15 hari dapat 5 juta. Lumayan nggak Bapak Ibu? Lumayan ya. Nah, di sini banyak kesalahan orang adalah dia mengukur dari berapa lama dia join. Tapi dia tidak pernah mengukur berapa lama dia mengerjakannya. Ya, ingat bahwa ini adalah sebuah bisnis ya, jadi kan harus dikerjain. Sama aja kalau kita lihat ada orang ya mengatakan gini, wah saya pernah buka toko di mall loh, tapi ternyata nggak berhasil tuh, jadi kayaknya percuma deh buka toko di mall. Emang gimana caranya kamu buka toko di mall? Setiap hari berapa jam? Ya nggak setiap hari sih, ya kadang-kadang seminggu ya pokoknya kira-kira 3 sampai 5 jam aja lah buka tokonya. Bapak Ibu nggak mungkin ya seseorang bisa berhasil kalau buka toko dengan cara seperti itu ya. Oke, dan yang berikutnya ya, ketika saya ketemu teman saya yang lain, dia bilang gini, wah percuma Ron, bisnis seperti ini tuh nggak bisa berhasil. Karena selama ini aku ketemunya selalu kumpulan yang gagal-gagal. Oke, nanti saya kasih lihat ya, di belakang ada orang-orang yang berhasil. Tapi yang saya mau kasih lihat dulu gini loh. Kalau di sini ada kumpulan orang gagal, di sini ada kumpulan orang berhasil, dan di tengah-tengahnya ada sistem. Pertanyaannya, sistemnya jalan nggak? Nah, saya beri gambaran lagi ya. Kalau kita melihat di sebuah kampus, di sini ada kumpulan mahasiswa yang lulus, bahkan lulusnya cum laude. Di sini ada kumpulan mahasiswa yang drop out, nggak lulus. Dan di tengah-tengahnya ada sistem perkuliahan. Pertanyaan saya, sistem perkuliahannya jalan nggak? Jalan ya. Buktinya apa? Buktinya ada mahasiswa yang lulus. Nah, sama juga seperti di sini ya. Buktinya apa? Berhasil, sistemnya jalan karena ada yang berhasil ya. Jadi sama seperti di kampus ya. Kalau kita mau berhasil, kita harus mau mengikuti sistem ya, bukan sistem yang ikut kita. Minimal kalau kita mengikuti atau melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lulus, maka kita juga pasti lulus. Begitu juga di sini ya. Kalau kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil, maka kita juga akan berhasil ya. Oke. Nah, ini adalah mereka-mereka yang berhasil ya, bahkan hari ini mereka dari berbagai latar belakang ya, mulai ada yang mahasiswa, ada yang dokter, ya ini dokter Roy, kemudian ada dokter Ivan, ya ini banyak sekali ya dokter-dokter yang hari ini berhasil ya di HDI ya. Nah ini juga membuktikan bahwa produknya juga bagus ya, kalau enggak mereka pasti nggak mau. Ya, ini juga profesional ya, banyak sekali. Oke, seperti Pak Ara ini yang sehari ini masuk di Royal Crown, dulunya juga karyawan di sebuah bank swasta di Jakarta. Kemudian ada ini Ibu Devida, ya banyak sekali mereka yang profesional. Kemudian ini ada Pak Tony, ya ada Pak Adi ini yang dulu waktu dia masih aktif bekerja, dia adalah wakil direktur di sebuah perusahaan baja di Surabaya, ya. Kemudian ada yang ibu rumah tangga ya, jadi siapa bilang ibu rumah tangga nggak bisa berhasil ya. Hari ini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang berhasil ya. Kemudian ada pengusaha-pengusaha ya, seperti ini ya. Ini ada Bu Sofia, ini pengusaha dari Bandung ya. Bu Selvina, ini pengusaha dari Jakarta ya. Ini Bu Ria dan Pak Hendra juga pengusaha dari Kelapa Gading Jakarta. Ada Bu Josephine dari Jakarta ya. Bu Yona ini dari Pontianak. Ini ada Bu Wijayanti juga dari Jakarta ya. Bahkan juga banyak ya yang mereka latar belakangnya hanya mahasiswa ya. Mereka juga bisa berhasil ya. Jadi mereka memulai dari sejak mahasiswa ya. Bahkan ada yang cuma lulusan SMA ya, mereka bahkan nggak lulus kuliah ya. Kayak seperti Pak Nugroho, Pak Mul, Pak Alek ini putus kuliah ya. Mereka cuma sampai setengah jalan. Kalau Bu Susionong ini malah tidak sekolah, tidak kuliah sama sekali ya, benar-benar hanya lulusan SMA. Tapi itu pun membuktikan bahwa mereka pun bisa berhasil ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, apapun latar belakang kita hari ini, kita pasti bisa berhasil ya. Jadi di bisnis ini itu bukan tentang bisa atau tidak bisa, tetapi tentang mau atau tidak mau ya. Dan sebagai penutup terakhir, selama saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, saya akan ketemu dengan 3 tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah yang negatif ya. Mereka menolak ya, apapun alasannya mereka menolak, nggak mau. Orang yang kedua adalah orang yang pikir-pikir ya, sama seperti gambarnya ya, mereka pikir-pikir.
sepertinya menarik ya, tapi kamu dulu aja deh Ron, ya. Kalau kamu bisa berhasil, baru aku ikut kamu gitu ya. Nah, tapi yang hebat ya Bapak Ibu, yang hebat sekali, yang luar biasa, ketika saya ketemu dengan orang yang tipe ketiga, ya, ini orang adalah orang yang peka pada peluang, ya, dan mereka tidak pernah menunggu orang lain. Sebaliknya mereka yang maju ya, dan mereka akhirnya yang menjadi bukti. Nah, mereka yang menjadi bukti duluan inilah mereka akan menikmati banyak ya. Mereka menikmati banyak hal. Dan saya percaya ini adalah Bapak Ibu ya semuanya yang ada di ruangan ini. Anda adalah orang yang tipe ketiga yang akan mewujudkan impiannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung. Anda bisa menghubungi orang yang mengundang Anda. Kita bersama akan meraih kebebasan waktu dan finansial. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.